Halo, hari ini waktunya jalan-jalan. Jadi ini saya mulai dari rumah, dari pastoran, lalu kita nanti akan jalan. Dan hari ini saya akan berbicara mengenai kesepian, kesendirian. Ya, mari kita jalan aja. Kesepian itu bukan soal bahwa kita tidak punya teman, bahwa kita hidup sendiri. Ada kisah mengenai misalnya Bob lah, sebut aja begitu. Dia tidak pernah menikah, tapi hidupnya selalu dikelilingi banyak orang. Dia melayani di gereja bersama para remaja-remaja. Dia menyediakan waktu untuk mereka, menyediakan rumahnya untuk berkumpul, beraktivitas. Dan dia menjadi paman dari sekian banyak orang yang selalu datang kepadanya, dan hidupnya tidak pernah sepi. Tapi juga kita mengenal ada kisah orang berkeluarga, punya begitu banyak anak, tapi hidupnya sepi, sendiri. Atau orang yang hidup dalam komunitas, pastor, suster, bruder, bersama banyak orang dalam komunitas, tapi dia merasa dia sendirian. Kesepian itu seperti apa? Bagaimana? Mari kita lihat dulu, kita cari tempat yang sepi untuk membicarakannya. Kesepian itu memang tidak bisa dilepas dari keadaan sendiri, kesendirian, dan perasaan ditinggalkan. Saya beri dua contoh keadaan di mana seseorang merasa ditinggalkan dan kesepian. Yang satu adalah Ayub. Ayub ketika dia sedang jaya, semua orang ada di sekitarnya. Tetapi ketika dia terpuruk, dia mengalami banyak hal yang buruk, semua orang meninggalkan dia. Sahabat, teman-teman, bahkan dia juga merasa istrinya pun tidak duduk bersama dia. Dia merasa ditinggalkan. Santo Paulus juga sama. Dia di penjara. Situasi sulit, dia merasa sendirian dan ditinggalkan. Bagaimana kemudian dua orang ini bisa lepas dari rasa kesendirian, kesepian, seperti rasa ditinggalkan itu? Kita belum melihat contoh yang lain adalah Yesus. Ketika dia merasa betul-betul sendiri dan ditinggalkan, bahkan dia juga merasa, aku sangat kalut, tidak bisa melihat sesuatu yang ada di depan, seperti putus asa, kesepian, kesendirian, seolah-olah ditinggalkan. Bagaimana kita harus menghadapi dan bersikap dengan situasi ini? Kita lihat di ujung jalan. Lantas, bagaimana kita bisa keluar dari rasa kesendirian, kesepian? Karena kalau seseorang tidak berhasil lepas keluar dari penjara kesepian ini, hidupnya akan sangat menderita. Nah, Santo Paulus, dia menulis surat kepada Timotius. Dia bercerita pengalamannya di penjara, bahwa dia merasa dilupakan,
ditinggalkan. Jadi kesendiriannya itu benar-benar terasa karena dia merasa benar ditinggalkan. Nah, lalu yang menguatkan dia adalah kenyataan Tuhan tidak meninggalkan dia. Dia mengalami sendiri bagaimana kemudian Tuhan membebaskan dia dari penjara itu, yaitu dengan membuat gempa. Sehingga rantai-rantai yang mengekang dirinya, juga jeruji-jeruji besi itu lepas. Tapi Santo Paulus juga tidak langsung lari, karena dia ingin memberi kesaksian kepada orang-orang yang memenjarakan dia bahwa kuasa Allah itu besar. Dia tidak sendiri meskipun dia sendirian. Dia tidak kesepian meskipun tidak banyak teman di sekitarnya. Akhirnya orang-orang yang memenjarakannya, para tentara itu kan menjadi pengikut Kristus. Nah, belajar dari Paulus, salah satu cara lepas dari belenggu kesepian adalah memiliki sahabat. Memiliki sahabat yang benar-benar sahabat. Namun ada kesulitan juga, banyak pengalaman mengajarkan kita. Misalnya kita merasa dekat dengan seseorang, merasa kita sudah bersahabat dengan dia, tetapi kita mengalami ketika kawan kita itu sedang mengalami kesusahan atau apa, dia tidak mau berbagi dengan kita. Sedangkan kita tidak bisa masuk begitu saja. Atau kita melihat kawan kita itu ada sesuatu yang disembunyikan. Dan kita bertanya kepadanya, ada apa sebenarnya? Dan dia tidak menjawab. Di situ kita merasa, loh, selama ini persahabatan kita bagaimana? Aku merasa bahwa kita sudah dekat, ternyata engkau memperlakukan aku seperti orang asing. Apakah aku orang asing? Apakah aku selama ini merasa hanya sebagai sahabat tetapi tidak kamu anggap sebagai sahabat? Persahabatan itu memang sebuah proses. Tapi satu hal dari dalam diri kita sendiri, kalau cerita saya tadi itu kan masalahnya orang lain ya, bahwa dia tidak mau mengungkapkan atau apa, tapi kembali kepada kita. Cara keluar dari belenggu kesendirian, kesepian ini adalah punya sahabat dan berbagi dengan sahabat. Kita tahu kepada siapa kita berbagi, bercerita, itu akan seperti kita melepaskan rantai belenggu dalam hidup. Memang persoalannya adalah kita tidak bisa membagi pengalaman kita itu seenaknya. Meskipun sekarang banyak orang itu suka mengumbar apapun di publik, di Facebook, di Instagram, di apapun diumbar semua. Tapi kita harus menemukan orang yang benar-benar bisa menjaga rahasia kita, yang benar-benar adalah sahabat. Disitulah kita akan keluar dari penjara kesepian kita. Hari ini sampai di sini, saya lanjutkan jalan-jalan saya. Ini hari di mana saya day off, saya bisa jalan-jalan, dan disinilah saya juga menikmati sendiri tapi tidak sendirian, sepi tapi tidak kesepian. Kenapa? Karena Tuhan bersama saya. Saya seperti Paulus yang bisa berkata, aku bisa melakukan banyak hal. Bukan karena aku hebat, bukan. Tapi karena Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan memberkati. Bye.